dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta melaksanakan studi lapangan ke pemerintah daerah Kota Palembang untuk mempelajari beberapa inovasi agar dapat diterapkan dan diadaptasi di instansi masing-masing. Dipilihnya Kota Palembang tidak terlepas dari berbagai inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Palembang dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kelompok 4 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 tahun 2023 berkesempatan melakukan studi lapangan ke Mall Pelayanan Publik Kota Palembang yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang atau disingkat DPM PTSP Kota Palembang. Saat ini kami berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah melakukan banyak inovasi. Mall Pelayanan Publik Kota Palembang berdiri di atas lahan seluas 22.000 meter persegi dan beralamat di Jalan Gubernur H.A. Bastari 15 Ulu Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Mall Pelayanan Publik Kota Palembang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo pada tanggal 27 November 2020. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPM PTSP Kota Palembang memiliki visi terdepan dalam pelayanan investasi dan perizinan. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan meliputi profesionalisme aparatur sarana prasarana dan administrasi perkantoran. Meningkatkan kerjasama pengembangan peluang investasi, meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan. Moto dari DPM PTSP Kota Palembang adalah melayani dengan hati, melayani sepenuh hati. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu serta penanaman modal prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Saat ini terdapat 30 instansi yang bergabung di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang. DPM PTSP Kota Palembang memiliki 261 jenis layanan perizinan dan non-perizinan. Salah satu inovasi pelayanan publik di sini adalah SITA, Sistem Integrasi Data yang membuat pelayanan publik menjadi better, faster, and cheaper. Beberapa inovasi yang diimplementasikan oleh DPM PTSP Kota Palembang antara lain adalah INI-Kesuma atau Integrasi Izin Kesehatan Sumber Daya Manusia, IPRO atau Izin Penyelenggaraan Reklame Online, Belagak atau Balek Kekalu Ado Tunggakan, Pempek Adaan, Cekman atau Cek Mandiri, Bolu Kojo atau boleh tanya langsung dengan komunikasi jaringan online. Semua inovasi tersebut terangkum ke dalam sebuah inovasi besar yang diberi nama SITA atau Sistem Integrasi Data. Lesson learned yang bisa diperoleh dari studi lapangan ke DPM PTSP Kota Palembang antara lain adalah dalam lingkup cakupan manfaat yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan mengkonsolidasikan proses perizinan dan regulasi di satu tempat, DPM PTSP dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada investor. Hal ini dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan, meningkatkan investasi. Dengan menyederhanakan proses investasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada investor, DPM PTSP dapat meningkatkan minat investor dalam berinvestasi di wilayah tersebut.
Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya investasi baru, pendapatan daerah dapat meningkat melalui pajak dan retribusi yang diterima dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur serta program sosial. Meminimalkan korupsi. DPM PTSP yang transparan dan efisien dapat membantu mengurangi peluang korupsi dalam proses perizinan. Proses yang terdokumentasi dengan baik dan berbasis aturan dapat meminimalkan praktik-praktik korupsi. Pelajaran yang dapat diambil dalam lingkup membangun dukungan pimpinan antara lain, pimpinan dapat memberikan dukungan sumber daya. Pimpinan mendukung dan memastikan bahwa tim memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas, dalam hal ini mencakup alokasi anggaran, personil yang cukup, dan alat atau perangkat yang diperlukan. Pimpinan memberikan inovasi dan kreativitas tim dan dapat menginspirasi anggota tim untuk mencari cara baru dalam meningkatkan kinerja. Pimpinan memberikan umpan balik dan konstruktif yang jujur dan konstruktif kepada anggota tim untuk membantu dalam pengembangan individu dan memperbaiki kinerja keseluruhan. Pimpinan mengakui dan mengapresiasi prestasi individu dan kelompok serta dapat memberikan penghargaan dan pengakuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Pimpinan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan atas hasil kerja tim dan membagi keberhasilan serta bekerja sama untuk memahami dan mengatasi kegagalan. Pimpinan harus aktif dalam peran ini, tidak hanya membantu membangun dukungan kepada tim, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif, bersemangat, dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam lingkup pemberdayaan staf, pelajaran yang dapat diambil antara lain pelatihan dan pengembangan. Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan staf. Ini dapat mencakup pelatihan teknis terkait pelayanan publik, manajemen waktu, komunikasi efektif, dan keterampilan kepemimpinan. Memberikan akses ke kursus online dan sumber daya pembelajaran mandiri untuk memungkinkan staf belajar secara mandiri. Pembinaan dan mentoring. Menerapkan program pembinaan dan mentoring yang memungkinkan staf yang lebih berpengalaman untuk membimbing staf yang lebih junior. Komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka dan transparan antara staf dan manajemen. Peningkatan kesejahteraan karyawan. Mendorong program kesejahteraan karyawan yang mencakup kesehatan fisik dan mental, seperti akses ke layanan kesehatan, konseling, atau program kebugaran. Pertimbangkan fleksibilitas dalam jam kerja untuk membantu staf mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dalam lingkup pemanfaatan teknologi informasi, pelajaran yang dapat diambil antara lain, pemanfaatan teknologi dilakukan sebagai respon atas permasalahan yang dihadapi sekaligus merespon perkembangan tren yang ada di masyarakat. DPM PTSP banyak memanfaatkan teknologi komunikasi untuk merespon tren yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, dengan adanya SITA atau simplifikasi data yang dapat memperpendek alur layanan publik. Serta dengan adanya anjungan pelayanan mandiri, pemohon atau pelaku usaha akan mendapatkan nomor urut dan tujuan yang dituju dengan dibantu oleh salah satu petugas security. Pelajaran yang dapat diambil dalam lingkup pemberdayaan masyarakat antara lain bekerja sama dengan Gojek untuk layanan antar dokumentasi perizinan. Bekerja sama dengan komunitas tunanetra untuk memberikan layanan terapi pijat di mall pelayanan publik. Sedangkan pelajaran yang dapat diambil dalam penerapan layanan berbasis respon gender dan disabilitas atau GERDSI, yaitu adanya jalur penanda lantai bagi kaum tunanetra, jalur khusus bagi pengguna kursi roda, dan tersedianya kursi prioritas atau layanan jemput bola bagi ibu hamil dan penyandang cacat. Hal ini sangat membantu masyarakat berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan.